sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita akan beribadah, doa dan pujian. Persilakan bagi yang bertugas hari ini. Silakan. Bapak yang baik, kembali kami Tuhan mengucap syukur atas berkat pada hari ini Bapak. Sebentar kami Tuhan akan melakukan pembelajaran agama kami. Sekiranya ibadah kecil ini bisa menjadi berkat yang baik bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita kalah pujian dan Allah yang setia. bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom
semua. Shalom. Tuhan, kita dikumpulkan oleh Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan tertulis di Amsal 14 ayat 17. Saya akan bacakan. Siapa lepas bicara berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jadi tema firman Tuhan hari ini yaitu pertumbuhan emosi. Apa sih pertumbuhan emosi itu? Pertumbuhan emosi itu adalah kemampuan kita mengendalikan perasaan kita sehingga tidak merugikan orang lain. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita supaya tidak menjadi pribadi yang gampang marah, gampang emosian, karena emosi itu terbagi atas dua. Emosi itu tidak selamanya tentang marah ataupun dendam. Emosi itu ada terbagi atas dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Apa sih emosi positif dengan emosi negatif? Emosi positif adalah emosi yang kita tidak merugikan orang lain, seperti senang, bahagia, maupun tentram gitu. Kalau emosi negatif adalah benci, dengki, ataupun seperti kita menyebarkan kebencian. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang kita alami. Misal kita sedang mengalami suatu masalah, ketika kita disuruh, contohnya hari Senin hari ini saya akan disuruh bawa buku, dan pada saat itu juga bukunya hilang, kita khawatir, kita panik. Nah, emosi yang kita alami itu adalah emosi negatif. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak khawatir. Tertulis di, mari kita buka ayat Alkitab di 1 Petrus 2 ayat 7. Saya minta untuk kita baca secara bersama. 1 Petrus 2 ayat 7. Yang sedang mendapat katakan amin. Mari kita baca secara bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia memelihara kamu. Nah, itu juga kata firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, maka Ia akan memelihara kamu. Baik, jadi kesimpulan dari firman Tuhan ini adalah Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menjadi anak Tuhan yang sabar, tidak gampang dendam, melainkan juga kita harus menyerahkan segala kekuatan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pernyataan Tuhan. Tidak suatu kebetulan Tuhan Engkau membutuhkan kami. Tuhan, kiranya Tuhan, apapun firman Tuhan yang saya telah bicarakan, Tuhan telah beritakan dalam menjadi rema bagi kehidupan mereka, Tuhan. Tuhan, berkati juga buat buku Tuhan yang mau melayani kami, Tuhan. Bila Tuhan Engkau memberikan kebijaksanaan buat buku. Tuhan Yesus yang baik, kami juga akan melanjutkan pelayanan kami. Bila Tuhan Engkau menyertai pelayanan kami dari awal hingga akhir. Dalam tangan-Mu Tuhan, perserahkan hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anakmu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini Ibu akan mengabsen kalian. Anastasia Greta, Shirley, Gabriela, Florence, Cindy, Diendra, Lonika, Tomura, Tes Valer, Ramses, Maria, Bunga, Laura, Dina, Melissa, Veronica. Berarti hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tetapi sebelumnya Ibu meminta kepada kalian lihat di kanan kiri kalian ada tidak sampah. Kalau keadaan sudah bersih, kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita pada saat ini. Kalian pernah marah? Nah, kalau kalian pernah marah, biasanya apa yang membuat kalian marah? Coba Ibu mau tanya, apa yang biasa membuat kamu marah? Suatu hal tak berjalan sesuai dengan keinginan saya. Ketika sesuatu hal tidak berjalan dengan keinginan kamu, itu membuat kita marah. Kemudian, apa yang kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Apa yang
ketika kamu sedang marah? Biasanya ngapa? Jun Ferry, mana Jun Ferry? Apa yang biasanya kamu lakukan kalau kamu sedang marah? Menangis kah? Bentak-bentak kah? Atau seperti apa? Meredam emosi, tidak menunjukkan apa. Nah, sekarang ibu akan menyuruh kalian supaya kalian buat gambar, ya, gambar sekilas tentang seseorang yang sedang marah. Buat gambar tentang seseorang yang sedang marah. Kayak mana sih gambarnya orang yang sedang marah itu? Mukanya seperti apa? Sekilas saja ya. Emot apa yang biasanya menunjukkan kalau ekspresinya orang marah itu seperti apa? Ini ada spidol. Coba kelompok ini gambar. Ya, buat yang terang. Buat yang terang. Ekspresi orang yang marah itu seperti apa? Kalau menunjukkan dia ini sedang marah. Jadi salah satu yang paling mudah untuk menilai kematangan pribadi seseorang yaitu tampak dari apanya? Ya, nampak dari ekspresi emosinya itu menunjukkan kalau dia itu matang secara emosi. Nah, di sini ada beberapa contoh tabel emosi. Ya, kamu lihat ada yang sedang apa nih? Bahagia, terus apa lagi? Sedih, terus marah, apa lagi? Senang. Nah, di sini adalah beberapa ekspresi yang menunjukkan emosi. Kalau begitu, apa sih sebenarnya ciri-ciri orang yang dewasa itu secara emosi? Apa ciri-cirinya? Yang pertama, apa ciri-cirinya? Yang pertama, mendahulukan logika daripada emosi. Jadi, kalau kita mendahulukan logika daripada emosi, maka kita tidak gampang marah. Kita tidak egois karena yang kita gunakan adalah logika. Yang kedua, nah, dari beberapa tabel ini ada beberapa contoh emosi positif maupun emosi negatif. Nah, emosi positif itu apa? Coba Diandra, emosi positif itu apa sih contohnya? Bahagia, gembira. Itu menunjukkan kalau emosinya positif. Bunga, emosi negatif itu seperti apa? Sedih, kecewa, marah, sebel, dan lain sebagainya. Iya, sedih, marah, kecewa. Nah, itu menunjukkan kalau emosinya negatif. Ya, coba Yonika ke depan sini, tunjukkan seperti apa ekspresinya orang yang sedang marah. Seperti apa ekspresinya? Orang yang sedang marah biasanya matanya akan berubah menjadi sinis, dahinya ini berkerut. Oke. Jadi membentuk alis yang kayak mana lah orang marah. Ya, cukup. Berarti bagus ya gambarnya ya. Tepuk tangan untuk Yonika. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan belajar yang pertama menganalisis ciri-ciri pribadi
pribadi emosi yang dewasa. Yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana kita bersikap untuk menjadi pribadi yang dewasa. Sekarang kita akan melihat pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar tentang pribadi yang sudah menjadi dewasa atau pribadi yang dewasa itu yang seperti apa. Dewasa bukan hanya dilihat dari fisik semata, tetapi kedewasaan seseorang itu bukan juga ditentukan dari usia. Belum tentu orang yang usianya sudah matang tetapi dewasa secara berpikir atau matang secara pola pikirnya. Jadi di sisi lain ada juga orang yang masih berusia muda, tetapi pola pikirnya, cara dia bertindak dan mengambil keputusannya menunjukkan kalau dia itu dewasa. Jadi kedewasaan seseorang itu tidak ditentukan dari usia dan tidak ditentukan dari fisik. Pertanyaan, pernahkah dalam kehidupan kalian emosi? Pernah nggak dalam kehidupan kalian emosi? Pernah. Emosi itu bukan hanya marah, tetapi emosi itu adalah gambaran perasaan jiwa, yaitu ekspresi seseorang di mana dia sedang sedih, sedang kecewa, sedang apa lagi? Sedang marah ataupun sedang bahagia. Dewasa dalam aspek emosi adalah suatu tindakan emosi dengan cara bagaimana? Dengan cara yang tepat dan ditujukan dengan cara yang tepat. Itu yang disebut dengan nama dewasa secara emosi. Ada gambar yang menunjukkan tentang emosi, ya. Ada yang gambar tersenyum dan gambar yang ya seperti mukanya, ekspresinya yang terkejut ya. Dari gambar ini kita akan melihat bagaimana sih emosinya pada masa remaja. Nah, emosi pada masa remaja itu adalah emosi yang mudah berubah. Kadang dia cepat marah, kadang cepat tersinggung, kadang cepat sensi, kadang juga gampang kecewa. Mengapa? Karena pada masa remaja adalah masa di mana mencari jati diri. Jadi emosi yang dialami oleh seorang remaja itu mengalami dua ciri khas. Yang pertama adalah labil. Mengapa dikatakan labil? Ayo. Karena emosinya mudah berubah. Jadi masa remaja itu emosinya itu gampang berubah-ubah. Kadang bahagia, 5 menit kemudian marah. Jadi emosinya itu labil. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok. Ya, kita akan bagi kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ini masuk ke sini. Si Wandi sama ya, nanti pindah ke sini ya. Pindah. Nanti setelah kalian mengamati video ini, kamu analisis dari cerita tersebut. Di sini ada beberapa pertanyaan diskusi. Yang pertama, apa yang menyebabkan pemilik toko itu emosi? Yang kedua, apa pesan dari cerita film tersebut? Pesannya apa? Yang ketiga, apa dampak negatif yang ditimbulkan ketika kita tidak dapat menahan emosi? Yang keempat, uraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan anak-anak Tuhan dalam mengendalikan emosinya. Yang kelima, diskusikan perbedaan emosi antara Saul dan Daud dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-6 dan 1 Samuel pasal 19 ayat yang ke-10
serta bagaimana sikapmu menanggapi bacaan tersebut. Yang terakhir, buatlah pernyataan sikap menjadi pribadi yang bertumbuh dewasa. Nah, sekarang kita akan melihat cerita dari tayangan video tersebut.
cerita tersebut. Tugas kalian adalah kamu membuat diskusi sesuai dari pertanyaan berikut. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi mengenai video atau cerita dari yang kalian tonton tadi ya. Kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 5 yang berkaitan tentang pengamatan dari video yang sudah kalian amati, yang sudah kalian pahami dari video tersebut. Silakan untuk kelompok 5, silakan ke depan. Shalom semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ada 6 soal. Oke, yang pertama akan dijawab oleh Laura. Jadi soal pertama, apa yang menyebabkan pemilik toko itu emosi? Dari jawaban yang sudah kami diskusikan, kami mengambil pemilik toko itu emosi karena ada seseorang tunawisma yang selalu beristirahat di depan sebuah toko, di depan toko. Merasa terganggu sehingga dia marah. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, apa pesan dari cerita film tersebut? Kami mengambil pesan kalau misalnya kita emosi, kalau misalnya ada sesuatu terjadi, kita jangan langsung berpikiran negatif dan jangan langsung mengambil tindakan kasar. Oke, selanjutnya saya akan bacakan jawaban dari nomor 3. Apa dampak negatif yang ditimbulkan ketika kita tidak dapat menahan emosi? Nah, jika kita tidak dapat menahan emosi, kita itu akan sering marah-marah. Baru itu akan membuat kita menimbulkan beresiko kayak misalnya kesehatan kita itu terganggu, seperti kita akan depresi, stres, dan membuat orang kita marahi akan semakin tidak betah dengan kita. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu uraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan anak-anak Tuhan dalam mengendalikan emosinya. Upaya-upaya yang harus dilakukan anak-anak Tuhan dalam mengendalikan emosinya berupa yang pertama, berpikir sebelum melakukan tindakan. Yang kedua, hindari situasi yang memicu munculnya emosi negatif. Yang ketiga, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Yang pertanyaan yang kelima, diskusikan perbedaan emosi antara Saul dan Daud dalam 1 Samuel 18 ayat 6 dan 1 Samuel 19 ayat 10, serta bagaimana sikapmu menanggapi bacaan tersebut. Emosi Saul adalah orang yang suka menuruti kemauannya sendiri, sering mengambil keputusan tanpa menunggu petunjuk dari Tuhan, tidak sabar. Yang kalau Daud selalu menunggu petunjuk Tuhan sebelum bertindak, dan ia selalu sabar menunggu janji Tuhan. Perbedaannya itu sikap yang kami tanggapi, jangan langsung mengambil keputusan secara buru-buru, tetapi sabarlah akan janji Tuhan. Dan yang keenam, buatlah pernyataan sikap menjadi pribadi yang bertumbuh dewasa emosi. Di mana pernyataan sikapnya, ketika saya dewasa secara emosi, saya akan dapat mengendalikan emosi saya dengan cara yang pertama ada percaya kepada Allah dan selalu mengandalkan Allah. Yang kedua ada bersabar. Yang ketiga selalu berpikir positif. Yang keempat tidak dendam kepada orang lain. Dan yang kelima mempersering berdoa. Selanjutnya pernyataan sikap dewasa emosi dapat saya tuangkan dalam bentuk puisi. Kau dengar, suara ini terasa pedih di telinga. Hati menahan amarah berapi-api. Segeralah pergilah. Tangan ini ingin menerjang memberontak, di mana emosi sedang lagi mencakar langit-langit gelap. Tiada lagi kawan, menjauhlah. Jangan tancapkan bayanganmu di sini, sebelum angin membawa api di dalam api. Pergilah, suasana tak lagi riang meriah, senja tak lagi ingin menggoda, keluh kesah lemah tak berdaya. Kata mati membeku debu, kau emosi,
pergilah dengan dingin, lalu kau laju. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, kita akan melihat kesimpulan dari materi kita ini, apa yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, emosi itu merupakan anugerah Tuhan. Yang pertama, emosi adalah anugerah Tuhan. Mengapa emosi itu adalah anugerah Tuhan? Coba siapa ya? Ramses, mengapa emosi itu adalah anugerah Tuhan? Karena dengan emosi kita dapat melakukan perasaan kita. Ya, karena emosi itu adalah yang melekat pada diri manusia. Jadi yang melekat pada diri manusia atau hak dasar yang dimiliki manusia atau sifat dasar yang dimiliki oleh manusia. Jadi manusia diciptakan Tuhan dengan memiliki perasaan. Ada akal budi, ada perasaan. Nah, perasaan inilah yang disebut dengan nama emosi. Perasaan gembira, perasaan apa lagi? Perasaan sedih, perasaan marah, perasaan cinta. Nah, emosi itu merupakan salah satu berkat Tuhan. Kamu bisa punya rasa cinta, punya rasa apalagi bahagia. Nah, itu anugerah daripada Tuhan. Jadi, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, bagaimana cara kita untuk dapat mengendalikan emosi kita? Lebih banyak bersyukur. Iya, lebih banyak bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Jadi ketika ujian hidup datang, banyak orang mengeluh, ya kan, menggerutu, bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi kalau kita bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan, yang kita terima, kita jalani, kita syukuri. Karena itulah bentuk rasa sayang Tuhan kepada kita. Dengan ujian, dengan tantangan, dengan rintangan hidup. Jadi manusia itu harus bisa mengendalikan emosinya. Itu harus digarisbawahi. Manusia harus bisa mengendalikan emosinya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi itulah kesimpulan yang bisa kita dapatkan, bahwa emosi itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah memuliakan nama Tuhan. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, tolong dibaca lagi materi kita untuk minggu depan. Dan materi tugas kita hari ini yang sudah Ibu bagikan, mohon tugasnya dikerjakan. Nah, untuk doa penutup, Ibu minta kepada Ramses untuk doa ke depan. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu yang masih berkelimpahan pada saat siang hari ini. Ya Tuhan, kami telah selesai melakukan kegiatan pembelajaran agama kami. Kiranya Kamu berikan kepada guru kami sabar dalam mengajar dan mendidik kami. Ya Tuhan, berkatilah kegiatan kami selanjutnya. Ini doa Anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang mengucapkan shalom untuk